Selamat pagi semua. Semoga yang menonton video ini diberkati Tuhan dan selalu sehat walafiat. Nama saya Elizabeth Jariani Lapusani. Asal saya Luk Banggai, Sulawesi Tengah. Sekarang saya berada di Lembata, Flores Timur, NTT. Saya ingin memberi kesaksian kepada semua orang yang percaya kepada Bunda Maria dan bahkan yang belum percaya kepada Bunda Maria. Saya berasal dari gereja Protestan dan menjadi Katolik. Tapi sebelum saya menjadi Katolik, Bunda Maria sudah persiapkan saya. Jalan-jalan Bunda Maria, jalan-jalan Tuhan, supaya saya benar-benar menjadi Katolik. Tahun 1997 saya pergi ke Malaysia untuk bekerja. Sampai di Malaysia kami bertemu dengan teman-teman yang berasal dari NTT, Adonara, termasuk Lembata, Maumere, Ende, Manggarai, dan Kupang. Semuanya berasal dari Katolik. Hanya saya yang Protestan, sedangkan teman-teman lain yang dari Sulawesi itu beragama Islam. Lalu teman-teman yang dari Katolik itu mengajak saya untuk berdoa. Dan saya bilang iya, saya ikut berdoa. Lalu mereka katakan, kita berdoa di rumahmu. Saya bilang iya, sama saja, saya juga ikut, saya juga mau. Lalu saya selama ini saya tidak pernah mendengar orang berdoa Katolik itu seperti apa, cara-cara berdoa itu seperti apa. Dan karena saya di kampung itu tidak ada Katolik, lalu saya mengikuti mereka berdoa dan saya itu duduknya di paling sudut karena saya masih ragu-ragu dan saya memang tidak tahu berdoa Katolik, dan saya mungkin saja biar saya jadi penonton saja ya. Tetapi anehnya pada saat berdoa itu, mungkin waktu itu ibadat lalu sampai kepada doa rosario. Sampai kepada doa rosario itu saya mendengar doa mereka waktu itu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Anehnya waktu saat saya mendengar itu, bulu badanku merinding, mulai dari ujung kaki ini, kuku saya ini rasanya macam tercabut dan rambut saya ini macam mau berdiri. Saya bilang ini berdiri di dalam hati, kenapa? Saya bertanya dalam hati, kenapa saya harus rasakan ini, padahal itu hanya kata-kata yang biasa. Tuhan salam Maria, sebenarnya apa ya? Saya hanya bertanya dalam hati, tapi saya tidak pernah menceritakan kepada orang lain karena hanya saya sendiri yang rasa. Dan berada di situ dan saya melahirkan anak yang kedua. Saya beri nama dia Maria Lourdes. Tapi saya tidak tahu kalau Katolik itu ada sejarahnya Maria dari Lourdes. Saya tidak tahu sama sekali. Karena di sana banyak Katolik, tapi tidak pernah orang yang tidak ada yang menceritakannya itu kepada saya. Apalagi suami juga jarang ke gereja. Jadi memang dia tidak tahu dan tidak ada yang menceritakan. Bahkan saya juga ingin mau masuk Katolik, tapi saat saya ingin sekali mau masuk Katolik tidak bisa karena mungkin mereka kesibukan, dan saya ingin sekali menjadi Katolik. Saya selalu berdoa atas nama Bapa, namun saya tidak tahu. Saya berdoa atas nama Bapa pakai kiri, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dan bilang itu tuh salah, yang benarnya itu pakai kanan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Karena memang saya tidak tahu sama sekali, tapi saya ada keinginan. Apalagi ya di sana semua tuh orang-orang Katolik semua, tapi waktu itu saya tetap aktif di gereja Protestan. Saya ikut ibadatnya di ibadat gereja Protestan. Tapi kalau bulan Maria, saya ikut bergabung di gereja Katolik, di teman-teman yang Katolik untuk berdoa rosario ke rumah-rumah. Ya kadang-kadang juga saya malu karena pas giliran saya sama berdoa Salam Maria, saya tidak tahu, saya diam-diam saja.
Nah, sebentar itu mereka lewat di saya bilang aduh syukur karena saya ini tidak tahu apa-apa, tapi mereka juga pasti mengerti karena saya bukan dari Katolik. Kemudian kami pulang ke NTT 2008. Saya pulang ke NTT masuk menjadi Katolik 2008. Kemudian 2009 pas 1 tahun saya menjadi Katolik, saya mengalami salib yang begitu berat. Tapi itulah Tuhan mengizinkan semua terjadi supaya saya tetap mengingat Tuhan, saya tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya menjadi Katolik dan saya langsung menjadi, setelah saya mengalami peristiwa yang sadis itu, saya langsung pada hari Jumat itu saya mendengarkan bunyi lonceng. Saya mendengarkan bunyi lonceng di gereja. Lalu pemuda gereja itu dekat-dekat di rumah saya. Lalu saya bilang, adakah orang berdoa? Lalu saya pergi ke gereja itu jam 6 pagi. Saya pergi sampai di sana, ada orang ibu-ibu yang sementara berdoa, dan saya ikutinya. Saya lagi bergabung berdoa dan saya tidak tahu doa-doa itu apa. Mereka berdoa itu kelompok apa saya juga tidak tahu, karena waktu itu baru 1 tahun saya masuk Katolik dan 1 tahun juga saya pulang ke NTT. Lalu saya ikut berdoa, lalu mereka memberikan saya kalender liturgis Katolik dan saya membacanya dan saya tekun untuk berdoa. Lalu saya lihat